Masih lanjutan dari ngomongin paradoks marketing. Paradoks marketing nih, kalau yang kemarin-kemarin belum nonton, tentang sesuatu yang sebenarnya bagus tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Gitu, kita udah ngomongin banyak ya, udah berapa episode ya. Episode pertama tuh kita ngomongin short term versus long term gitu ya. Jadi nggak boleh salah satu, short term doang nggak boleh, long term doang juga nggak boleh. Terus ya, dan gimana ngebalance-nya. Yang kedua adalah kalau dalam research, dalam ngegali consumer insight, harus ngebalance kapan kita capture eksplisit, kapan kita menggunakan yang implisit gitu. Dua-duanya juga sama pentingnya gitu ya. Yang ketiga tentang systematic consistent versus dynamic random. Jadi kapan kita harus berpegangan melihat bahwa ini bakal konsisten nih secara sistematik, makanya diterusin. Dan kalau nggak konsisten tuh nggak boleh, itu juga jangan. Tapi juga kapan ini sebenarnya sesuatu yang dynamic dan random gitu. Terus di episode kemarin kita ngomongin soal attention dan memory. Ini lagi rame banget, bukan rame ya, tapi ya kayak ngetren aja. Anak sekarang, marketer sekarang senangnya cari perhatian, caper. Jadi attention yang didorong gitu kan, tapi nggak bangun memori, nggak ini. Jadi itu juga hati-hati. Nah, episode kali ini kita ngomongin soal ini sebenarnya ilmu lama tapi masih aja ada yang salah gitu kan, tentang novelty versus konsistensi gitu kan. Novelty apa sih? Novelty itu kebaruan gitu, hal yang baru. Konsistensi itu hal yang lama dan terus masih dilakukan gitu kan. Ini ya balik lagi kayak tadi saya bilang gitu, ini korbannya banyak banget gitu kan. Paling sering tuh biasanya di desain. Dalam hal desain marketing kan pasti ada orang kreatifnya, ada orang desainnya, bikin desain material, bikin logo, bikin layout, bikin apapun itu ya. Desainnya boring gitu ya, dibilang desain lu boring gitu-gitu lagi, warna kok itu lagi, kenapa harus merah terus sih, kenapa nggak boleh ganti sih, ganti aja lah, jangan bosen gitu kan. Logo juga jangan ditaruh di kiri atas terus gitu, pindah-pindah aja nggak apa-apa, kadang di tengah, kadang di sini dan sebagainya gitu kan. Terus habis itu artisnya juga jangan yang modelnya gitu-gitu terus, kadang-kadang kita harus coba yang lain dan sebagainya gitu. Jadi ada satu pihak yang ini aja udah dua pihak, satu tuh maunya konsisten, yang satunya maunya buat ganti gitu kan, jangan konsisten, boring gitu ya. Nah terus akhirnya bikin yang selalu beda gitu kan, warnanya beda gitu kan, terus habis itu penempatan logonya juga pindah gitu kan, tipe fontnya juga dirubah. Terus bahkan gaya komunikasinya dirubah, tadinya formal sekarang jadi lebih casual gitu kan. Terus bahkan ikut tren, mulai ikut-ikutan tren gitu kan, walaupun kita tahu tren itu kan berubah-berubah terus ya gitu. Jadi ya itu akhirnya ada aja yang begitu gitu. Terus tapi di sisi lain juga ada yang super kaku gitu, semuanya harus sama gitu kan, seragam, gak boleh ada yang beda dikit, wah nggak boleh gitu kan, ditolak dan lain sebagainya, karena kita harus konsisten itu penting dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk bisa ngerti kapan kita harus konsisten, kapan kita harus ngedorong novelty, mungkin kita perlu bahas dulu dari bagaimana otak manusia kerja gitu ya. Otak manusia itu kan sebenarnya menyukai keduanya. Jadi justru yang disuka orang lain itu dua-duanya gitu. Novelty yang juga konsisten gitu. Artinya kalau terlalu novel juga berbahaya, kalau terlalu konsisten juga berbahaya. Berbahayanya di mana? Kita bahas dari sini dulu. Pertama, otak manusia itu goal program paling dasarnya survival, seek pleasure sama avoid pain. Seek pleasure itu apa sih? Ya, mencoba hal baru. Ketika kita coba hal baru, itu ada dopamin hit yang muncul, ada hormon, dopamin tuh anyway bukan hormon kebahagiaan ya. Dopamin itu hormon yang muncul ketika kita punya ekspektasi positif terhadap sesuatu gitu. Jadi ketika kita nyoba hal baru, itu otak langsung punya ekspektasi, wah ini harusnya keren nih, bakal seru nih. Nah itu dopamin keluar gitu ya. Nah ada harapan, ada ekspektasi gitu kan. Akhirnya yaitu tadi gitu kan, seek pleasure dan harapan bahwa wah ini akan gampang diproses, akan ada hal yang baru, experience-nya oke nih. Nah itu akan ngebantu akan ngebantu kita untuk menyukai hal-hal yang baru gitu ya. Nah tapi di sisi lain kita juga menghindari painnya dengan cara, painnya apa sih gitu kan, kita khawatir sama hal-hal yang baru gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti nggak oke gitu kan. Novelty itu kan sebenarnya salah satu sumber stres. Ini menurut penelitian ya. Jadi kalau ngomongin soal sumber stres itu apa sih? Ada dua yang sebenarnya
rumusnya tuh nuts, N itu novelty gitu kan, U-nya itu unpredictable, T-nya saya lupa apa, S-nya itu sense of control gitu. Jadi dari empat ini paling enggak itu tadi hubungan sama novelty, ketika novel jadi unpredictable gitu. Oh, T-nya itu threat of the ego gitu kan, mengancam ego kita, itu kita abaikan aja. Yang ketiga sense of control. Nah, ketika ada hal yang baru kita juga ngerasa nervous juga gitu kan, nanti harus cari cara baru gitu kan kalau ini sesuatu yang baru gitu. Kalau bisa oke, kalau nggak bisa gimana. Sementara ketika udah sesuatu yang sudah terprediksi, yang udah kita biasa lakuin, secara pleasure tuh enak, gampang diproses, nggak perlu cari cara baru, kita udah tahu lah, semua udah terduga gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada paradoks juga itu kan. Jadi yang udah itu cukup bikin kita tenang karena nggak ada yang tidak terduga, tapi di sisi lain boring gitu, suka nggak suka. Jadi dua-duanya tuh baik novelty maupun konsistensi itu dua-duanya punya plus dan minus gitu. Makanya emang rumit banget ngurusin otak manusia. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat ya kasus-kasusnya, kita ngelihat kalau kita ngerubah logo itu nggak boleh drastis. Ketika drastis itu novelty doang gitu kan, konsistensinya nggak ada karena nggak ada yang bisa dipertahankan. Cari deh ya, kalau saya ngelihatnya brand-brand yang lihat ya contoh yang perubahan logonya itu bertahap. Bertahap tuh artinya ada kebaruan, ada novelty, tapi ada benang merah dari sesuatu yang lama, artinya ada konsistensi yang dipertahankan. Kombinasi dua itu tuh penting. Nah, kita lihat ya, ada kayak IKEA, itu perubahannya begitu. Apple perubahannya juga begitu. Terus ketiga, apalagi Pizza Hut itu begitu. Bir Bintang itu juga begitu. Dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sehingga buat dia nggak butuh investasi besar untuk mengkomunikasikan bahwa kita punya logo baru loh gitu. Karena orang tetap masih ngeliat, oh ini masih sejalan sama yang lama. Gampang untuk kenalin, tapi tetap ada sesuatu yang fresh yang membuat kita punya daya tarik gitu. Makanya ganti logo tuh nggak boleh, teorinya ya, nggak boleh berubah drastis. Kalau berubah drastis itu novelty doang yang dikejar, bikin orang nggak bisa kenalin, terus habis itu udah. Dan makanya kalau investasi di logonya itu nggak bagus, penjualan bisa drop. Termasuk kemasan yang berubah drastis, nggak ada konsistensinya dari yang sebelumnya, nggak ada bau-bau kemasan lamanya, itu biasanya penjualan drop. Itu pernah terjadi di salah satu brand jus dalam kemasan gitu ya. Packagingnya berubah total, salesnya langsung drop gitu. UI pun juga sama, user interface di aplikasi gitu ya, aplikasi smartphone, kalau berubahnya drastis itu usage-nya langsung turun karena orang berusaha cari lagi gitu loh. Nah, that's why makanya kalau kita lihat, kalau kita datang ke supermarket itu biasanya layoutnya itu aja. Bahkan kalau kita lihat layoutnya bukan cuma nggak ganti ya, tapi ketika dia punya cabang di mana-mana, layoutnya itu relatif udah sejenis. Biasanya buah-buahan, sayur di depan gitu ya. Terus habis itu apalagi gitu kan. Penempatannya tuh nggak membuat kita sulit untuk mencari gitu sih. Tapi tetap ada bedanya sedikit. Jadi kombinasi dua itu tuh menarik, novelty sama si konsistensi ketika dipertahankan. Nah, new innovation yang works dan cepat diterima juga punya kombinasi dua ini. Ada hal yang baru, tapi juga ada sesuatu yang pasti yang lama dan dipertahankan. Gitu banyak banget, termasuk misalnya apa ya? Kalau anak sekarang tuh kan suka contoh misalnya motor sekarang kan lihat deh, gayanya retro, itu gaya-gaya kayak tahun berapa, karena nah itu tadi, jadi ada hal barunya tapi ada taste lama yang dibawa lagi gitu. Jadi ada kombinasi dua itu. Selalu kombinasi dua itu yang membuat kita jadi optimal secara pleasure-nya akhirnya gitu, karena pleasure-nya tetap terbawa tapi pain-nya nggak muncul karena masih ada yang konsisten loh yang kita pertahankan gitu. Nah, kalau kita lihat juga iklan serial itu juga akan lebih bisa orang ngerti, lebih bisa bikin orang mengerti ketika ngelihat iklan yang berseri ketimbang yang cuma satu. Kenapa? Karena dalam iklan seri itu pasti konteksnya berubah atau adegannya berubah gitu ya, tapi pesannya sama gitu, sehingga kita bisa nangkep pattern. Kan manusia itu, otak manusia itu punya kemampuan, otak manusia itu natural pattern
detector. Kita selalu bisa nangkep pattern bahkan ketika ini konteksnya atau kemasannya berubah, tapi kita selalu bisa nangkep pattern. Dan ketika kita bisa baca satu pattern dari sesuatu yang berbeda, ingatannya akan terbangunnya lebih kuat gitu. Dan ketika berhasil itu tadi, ya kita jadi lebih happy, dapat pleasure lah di otaknya, hormon pleasure-nya keluar, terus habis itu akan jadi lebih diingat, lebih direkam gitu. Nah, jadi itu tadi, memang kalau ngomongin novelty dan konsistensi itu nggak bisa cuma milih salah satu. Nah, so baiknya gimana gitu kan? Kapan kita bisa konsisten, kapan kita bisa explore gitu ya? Rumusnya sebenarnya yang pertama, kita harus selalu punya guidelines. Apa yang harus konsisten gitu ya? Yang kedua, apa yang boleh berubah gitu kan? Dan kita harus bikin batasan untuk berubahnya, apapun itu, secara desain, secara komunikasi. Semakin banyak checklistnya sebenarnya, bukan checklist ya, semakin banyak hal-hal yang kita pikirkan itu semakin aman. Karena apa? Jadi intinya adalah kita nggak perlu misalnya konsisten di hal-hal yang tidak prinsipil. Contoh, kalau logo nggak boleh dirubah, itu prinsipil gitu kan. Logo ya begini, warna sebisa mungkin jangan, tapi warna kita bisa extend. Ada primary color, ada secondary color, ada tertiary color. Jadi dia tetap bisa punya ruang gerak yang enak. Nah, tapi misalnya kayak ngomongin copywriting kan susah ya. Misalnya kita ngomong, ya kita bisa bikin do and don'ts. Nggak boleh ngomong dengan kata gue, bolehnya adalah kamu. Nggak boleh ngomong dengan kata apalagi dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Tapi balik lagi, vocabulary-nya terlalu banyak, sehingga yang harus dilakukan adalah yang kita bangun itu pagar gitu. Jadi selama pagarnya ada, apapun yang di dalam pagar itu kita masih bisa pakai dan kita masih bisa tetap terlihat konsisten, tapi tetap segar karena nggak boring, nggak itu aja, karena nggak super kaku. Jadi itu tadi. Jadi intinya yang harus dijaga itu esensinya, benang merahnya, pagernya, sisanya kita tetap bisa main-main gitu.